Terima kasih, Ko Hadi. Selamat pagi, brother, sister, Bapak, Ibu semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan tentang kebaikan Tuhan melalui salam dalam kehidupan saya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Sejak dari kecil, orang tua saya mendidik saya untuk uh, aktif di berbagai kegiatan gereja. Sejak dari kecil, membentuk saya menjadi orang yang tahu tentang kekristenan. Saya merasa diri saya tahu tentang kekristenan, tetapi di satu sisi saya tetap hidup di dalam dosa. Saya berpikir selama ini, dulu saya berpikir itu kalau saya bikin dosa, saya minta ampun, pasti saya diampuni. Saya menganggap kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Dulu gereja itu seperti rumah pertama saya, karena dari saya SMP, SMA, kuliah, sampai menikah pun kerja, saya aktif di gereja. Saya merasa kegiatan-kegiatan gereja saya itu sudah melebihi personal life saya. Lama-kelamaan, karena fokus saya pada kegiatan gereja bukan kepada Tuhan sendiri, lama-kelamaan itu menjadi rutinitas buat saya. Puncaknya pada tahun 2019 itu saya sudah mulai merasa yang namanya jenuh. Saya sudah tidak lagi merasakan hubungan dengan Tuhan, sudah tidak ada lagi semangat untuk mencari Tuhan. Semua yang saya bikin, saya merasa itu hanya karena jadwal, hanya karena kewajiban saya sebagai orang Kristen. Sifat saya juga yang introvert semakin membuat kerohanian saya semakin parah. Orang mungkin bisa melihat saya ceria, aktif pelayanan, bersuka cita, tapi sebenarnya di dalam hati saya sudah kering. Saya sudah tidak punya lagi yang namanya kerinduan untuk mencari Tuhan. Hasrat saya untuk urusan rohani sudah tidak ada. Saya sudah merasa seperti kering rohani. Saya bersyukur waktu di akhir-akhir 2019 saya dapat kesempatan bertemu dengan brother sister di tempat ini. Saya sudah mulai ikut ibadah minggunya. Pertama-tama saya ikut minggu. Setelah beberapa bulan mulai diajak untuk Bible study. Waktu awal-awal kami Bible study itu saya dengan istri, kami banyak bolosnya waktu awal-awal. Waktu saya buat materi ini, saya juga remind grup, ada grup WA yang dibuat untuk kami BS itu, dan saya bersyukur karena ada brother sister yang tidak pernah menyerah sama kami, punya kerinduan untuk kami bertumbuh. Di bulan Juni 2020, kami mulai pertama kali BS. Di BS pertama kali, saya merasa fondasi kekristenan saya, pola pikir saya, keyakinan saya yang selama ini keliru tentang kekristenan itu diperbaiki. Saya mulai mengenal tentang kebenaran, mengenal apa itu murid Yesus, dan tentang arti salib yang sesungguhnya dan pertobatan. Di materi salib dan pertobatan untuk pertama kalinya, saya melihat salib itu bukan hanya sebatas, dulu saya menganggap karya salib itu hanya karya penebusan, kasih karunia Tuhan untuk manusia. Tapi saya tidak pernah melihat kalau itu pengorbanan Tuhan Yesus buat saya pribadi. Saya tidak pernah melihat kebaikan Tuhan melalui salib untuk saya pribadi. Di BS saya diajar tentang pengorbanan Tuhan, bahkan jika hanya saya yang berdosa, Tuhan tetap akan mati buat saya. Selama ini saya menganggap itu Tuhan, saya hanya melihat Tuhan itu dari segi kasihnya. Saya tidak pernah melihat dia dari segi kebenarannya. Jadi selama ini saya hidup jatuh bangun dalam dosa karena pemikiran seperti ini.
Dan saya bersyukur di BS saya boleh belajar tentang Tuhan itu kasih dan kebenaran. Saya di BS pertama kali menyadari selama ini saya sudah melukai hati Tuhan. Saya sudah membuat Tuhan sedih melalui kehidupan saya yang jatuh bangun dalam dosa. Saya bersyukur untuk materi salib khususnya menjadi starting point pertumbuhan rohani saya. Semangat saya untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran mulai nyala, dan saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Sekarang saya menjadi murid Yesus, saya pribadi merasa jalan masih panjang dan tidak mudah, tapi saya bersyukur ada pembimbing saya, brother yang membantu saya untuk hidup dari hidup saya sebelumnya yang hidup semaunya menjadi taat kepada firman, kepada pemimpin. Dahulu saya hidup dari dalam dosa, diajar untuk membenci dan meninggalkan dosa. Dan dulu yang saya tidak pernah hidup dalam firman, merenungkan firman, mulai diajar untuk membangun saat teduh yang konsisten. Demikian sharing saya kembalikan ke Ko Hadi. Terima kasih Bro Mardi sudah berbagi arti salib untuk kita semua.